Ya, di video sebelumnya sudah kita bahas tentang kerugian orang yang suka gibah, suka fitnah, suka mencaci, suka memakinya. Itu kerugiannya. Sekarang insya Allah kita bahas keuntungan apabila kita digibahin, dicaci, dimaki, dihina, dan dizolimi. Apa keuntungannya? Salah satu di antara. Yang pertama, kita dapat pahala tanpa harus beramal. Kata Nabi, fa'inal ajaru yakunu laka, bahwa kebaikan-kebaikan dia, amal-amal dia, si penzolim itu akan diberikan kepada kita. Akan diberikan kepada kita nanti di akhirat. Jadi lucunya. Mungkin dia yang menggibah kita itu kalau dia memberikan uang 1 juta kepada kita, mungkin dia nggak mau. Dia itu pelit. Dia ngasih 1 juta. Tapi bodohnya dia, kok bisa pahalanya dikasih kepada kita? Sedangkan pahala itu lebih besar daripada duit 1 juta. Dan di akhirat yang dibutuhkan itu bukan duit, tapi pahala. Seandainya 1 M pun tetap kalah dengan pahala. Makanya orang yang menggibah itu bodohnya minta ampun. Karena dia itu kan pelit tuh. Kalau misalkan ngasih kita uang 100 juta, mereka akan mikir-mikir. Tapi kalau mereka memberikan amalan kepada kita, toh-tohan. Aneh karena kita harusnya senang, terima kasih setiap mereka menggibah kita. Masuk terus kebaikan ke rekening pribadi kita terus. Padahal kita lagi tidur, kita sedang tidak ibadah nih. Tapi kok terus-terusan nambah pahala kita dari dia yang menggibah kita. Alhamdulillah, mantap sekali bukan? Ini yang pertama. Jadi jangan sedih-sedih amat lah, udahlah. Bahagia, bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas kejadian ini. Kita nggak nantang digibahin, tapi kalau digibahin dihadapi, disabari aja udah. Latihan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita yang berbuat dosa, kita yang banyak maksiat, tetapi mereka yang menanggung dosa kita. Loh kok bisa? Karena ketika mereka sudah habis pahala kebaikannya, maka ketika masih ada kezoliman yang mereka lakukan kepada kita, menggibah, mencaci, memaki, dan sebagainya, maka dosa-dosa kita akan diberikan kepada mereka. Sehingga kita yang pernah berbuat dosa, tapi mereka yang nanggung. Enak gak? Enak sebenarnya. Ya, coba dipikirkan lagi, enak. Nah, terus yang ketiga, kata Nabi, dakwatul madlum mustajab, bahwa doa yang teraniaya, doa yang sedang teraniaya, terzolimi, tergibahi, itu doanya mustajab. Ayo berdoa, mumpung kita digibahin, mumpung diijabah. Selagi ketika kita digibahin, itu berdoa, minta kepada Allah supaya diterima doa kita, karena mustajab. Kapan lagi ada doa yang mustajab? Ayo minta. Minta apa? Jangan dulu minta dunia. Minta surga dulu, minta akhirat dulu. Minta diselamatkan di api neraka. Minta diselamatkan ajab kubur, fitnah kubur, himpitan kubur. Minta diselamatkan itu dulu. Minta husnul khotimah dulu. Minta dinikmatkan sakaratul maut. Baru minta urusan dunia. Mumpung lagi diijabah. Karena kalau minta dunia kan sudah dijamin tuh. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha, sudah dijamin. Tapi akhirat kan belum dijamin. Minta dulu yang belum dijamin akhirat. Itu ya. Jadi yang kedua itu. Nah, yang ketiga tadi dakwatul madlum mustajab, doa yang banyak, semakin banyak dianiaya, semakin banyak digibah, dicaci, dimaki, difitnah, semakin besar peluang kita untuk banyak doa kita dikabulkan sama Allah. Enak, nikmat. Yang keempat, mereka itu menjadi sarana latihan kita untuk sabar. Tahu nggak orang? Orang yang bersabar itu dahsyat. Sampai dibersamai sama Allah. Orang bersabar itu bukan dibersamai oleh presiden, tentara, orang kaya, bukan, tapi langsung Allah yang membersamainya. Karena orang sabar itu innallaha ma'as sabirin, Allah itu bersama orang-orang yang bersabar, dikawalnya sama Allah langsung. Terus Allah juga siapkan surga bagi orang yang bersabar. Wal qadiminal ghaido wal afina aninas, kalau dia mampu menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, maka wazanatin arduha samawati wal ard, Allah siapkan surga seluas langit dan bumi. Bahkan kata Nabi, la taqdobul kajana, jangan marah bagimu surga. Kalau kita sabar dalam kemiskinan, sabar dalam penyakit, dalam musibah, dalam segala macam, kita sabar, maka di akhirat nanti kita akan disambut dengan meriah, disambut dengan megah, dengan penuh kehormatan. Dikatakan kepada kita, malaikat berkata kepada kita, salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu, udkhulul jannah, masuk ke dalam surga. Jadi orang sabar itu dahsyat. Mau gak jadi orang sabar? Mau gak? Pertanyaannya sekarang, mau gak jadi orang sabar? Mau. Nggak mudah, harus latihan. Nah, bagaimana cara melatihnya? Mereka itulah media-media, alat-alat untuk melatih kesabaran kita. Coba, bagaimana kita bisa melatih kesabaran kita kalau tidak ada orang-orang seperti itu yang menggibah, memfitnah, mencaci maki? Nggak bisa. Mereka itu alat untuk menguatkan kita. Mereka itu ibaratnya, mohon maaf, mereka itu ibarat barbel. Walaupun berat, kalau kita sering angkat, kita akan berotot.